lubangnya satu, itu pun berstatus 3. Jadi diwajibkan itu dia dirawat atau dicabut ya. Satu lagi ada nih yang paling sering dialami orang ya Bu ya, kesehatan gigi, paksi gigi namanya Bu ya. Iya. Itu gimana sih Bu? Kira sudah lebih dari seminggu, jangan dibiarkan. Jadi khusus untuk wanita itu biasanya untuk mengalami Halo kawan Humas, kembali lagi di podcast Polistalk Polda Sumut. Saya Brigadir Iqbal dan rekan saya Dipto Novriana, kawan Humas. Di podcast kali ini kita akan membahas nih seputar menjaga kesehatan gigi dan mulut. Dan sudah hadir narasumber kita nih Bal, yang kita bisa ngobrol-ngobrol langsung nih dan tanya-tanya nih banyak hal pakarnya nih. langsung nih. Iya benar, dengan Ibu Pembina Dokter Gigi Riomsi Trisna. Halo Ibu, selamat pagi. Selamat pagi. Ini seneng nih Bal karena kita banyak sebenarnya pertanyaan di seputar kesehatan gigi dan mulut, bener ya Pak? Bener ya Bal? Ini langsung aja nih Bal. Karena kan Bu, mulut dan gigi ini kan yang sering kita gunakan ya Bu ya, keseharian kita ya. Terus gimana sih Bu untuk mengetahui bahwa gigi dan mulut dalam kondisi yang sehat? Bener Bu. Untuk kondisi gigi dan mulut yang sehat, kita mempunyai ciri-ciri. Itu yang pertama, giginya langsung, itu kuat, kokoh. Warnanya pun ada 3 macam, putih keabuan, kuning keabuan, dan juga putih kekuningan. Yang kedua, sikat giginya tidak mengalami pendarahan waktu menyikat. Nah, yang ketiga tidak ada berlubang. Itu dia. Jadi untuk kondisi gigi yang sehat itu tidak mengalami sesuatu yang merugikan si pasien ataupun seseorang itu untuk berbicara, makan, dan mengalami sesuatu dalam hal pengunyahan. Kadang kan kita Bu karena tidak mengalami keluhan nih, jadi kadang mungkin merasa itu ya sehat-sehat aja gigi ya kan Bu. Tiba nanti udah ada keluhannya baru sibuk ke dokter gigi gitu kan. Nah Bu, kalau penyakit yang sering dialami nih Bu di sekitar rongga mulut itu apa aja Bu? Yang sering terjadi itu yang pertama itu sariawan. Sariawan itu bisa terjadi lebih daripada 2 bulan, itu bisa mengakibatkan terjadinya CA lidah. Nah, yang kedua halitosis bau mulut, itu bisa disebabkan oleh kurang bersihnya sikat gigi atau mulutnya terasa kering atau yang mengisap tembakau dan lainnya. Nah, yang ketiga karena gigi itu berlubang, dia menimbulkan infeksi, itu tidak menyamankan pasien. Itu yang sering kita alami juga ya Bang. Sariawan, gigi berlubang itu yang paling sering sih sariawan itu. Sariawan iya benar kali. Nah Bu, kalau misalnya nih Bu, sariawan itu sendiri Bu, gimana sih Bu biar cara cepat dalam mengobatinya itu seperti apa Bu? Datanglah ke dokter gigi. Jadi kalau kira-kira sudah lebih dari seminggu, jangan dibiarkan. Jadi khusus untuk wanita itu biasanya untuk mengalami menstruasi pasti akan terjadi perubahan hormonal, termasuk tadi sariawan itu pasti ada. Tapi kalau udah lebih dari seminggu itu dikhawatirkan seperti tadi terjadinya gejala akutnya daripada CA lidah. Nah itu diwajibkan seseorang itu wajib ke dokter gigi untuk diperiksakan. Nah untuk obatnya sendiri kita akan memberikan sesuai dengan keluhan pasien. Benar nggak sih Bu kalau sariawan tuh udah banyak minum vitamin C aja biar cepat pulihnya itu, benar nggak sih Bu? Boleh saja karena mungkin kan pada saat kondisi pasien tidak nyaman pada waktu wanita tadi menstruasi itu kan dia kan kurang fit bisa terjadi atau mulutnya kering. Nah itu bisa terjadi sariawan. Itu aja. Ya, tapi kebanyakan sariawan sih karena ini ya Bu ya, gosok giginya tidak hati-hati, terlalu keras, kena ke gusi Bu ya. Bisa. Iya benar. Nah Bu, kalau untuk nih Bu, cara menjaga kesehatan gigi dan mulut itu seperti apa sih Bu yang mungkin bisa kita lakukan nih setiap harinya gitu Bu? Untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut itu yang pertama sikat gigi itu wajib yang lembut. Yang kedua, pilihlah sikat gigi sesuai dengan kondisi gigi kita. Jadi kalau misalnya dia giginya sudah abrasi, pilih yang lembut tadi. Kemudian waktunya, timenya itu pagi sesudah makan dan malam sebelum tidur, jangan terbalik gitu.
maksudnya makan sesudah makan, jika gigi ada orang juga kan seseorang itu dia sebelum makan. Nah itu tadi, dan sebelum tidur, kemudian kumur-kumur atau sesudah makan yang kering atau apa gitu berminyak, itu kumur-kumur. Nah ketiga, makan lem bergizi. Yang keempat itu 6 bulan sekali kontrollah ke dokter gigi, plus kan pemakaian BPJS itu dilakukan, itu aja. Karena kita kalau misalnya habis selesai mandi pagi gitu ya Bu, langsung gosok gigi ya kan, baru sarapan gitu, berarti kebalik ya jangan, sebenarnya. sesudah makan. Nah Bu, kalau untuk anak-anak sendiri Bu, bisa mulai dibiasakan untuk pemeriksaan gigi itu sejak umur berapa sih Bu? Pada waktu pertumbuhan gigi permanen mereka. Nah 6 bulan, jadi kalaupun ada gigi susu mereka itu si ibu karena ada pada anak-anak itu penyakit noma, itu selaput lendir pada rongga mulut anak itu sikatlah pada pemakaian kasa. Jadi di ujung jari si ibu disikat lidah mereka, anak-anak itu, karena mereka kan tidak tahu memakai sikat gigi. Terus pilihlah pasta gigi yang aman untuk tertelan. Jadi rekomendasinya ada kok, gitu ya. Jadi nggak sembarangan, bukan Pepsodent dan lain-lain. Ada rekomendasi dari PDGI yang untuk pasta gigi anak-anak. Yang dikhususkan untuk anak-anak. Tapi pakai kasa ya. Oh iya. Oke. Ya, jadi mamanya yang ikat lidahnya dan giginya. Iya, kalau masih di bawah 1 tahun itu mungkin ya Bu. 2 sampai 5 tahun. 2 sampai 5 tahun juga ya. Oke. Jadi Bu, kesehatan gigi ini kan sangat berpengaruh untuk penerimaan Polri nih Bu kan. Apa saja sih syarat kesehatan gigi dalam penerimaan Polri ini? Oh iya. Jadi semua anak-anak ini dalam masuk penerimaan Polri ini jangankan untuk masuk polisi, mereka juga harus menjaga kesehatan gigi mereka. Iya benar. Ya. Jadi untuk syaratnya itu yang pertama giginya harus sehat. Giginya sehat, yang kedua gusinya itu warnanya merah jambu. Nah, kalau sikat gigi yang berdarah berarti mereka mengalami infeksi pada gusi. Nah, itu mereka wajib bersihkan karena giginya itu. Yang ketiga infeksi lanjutan. Nah, kemudian mungkin ada maloklusi, itu ya diobati atau dirawat dengan pemakaian behel atau pesawat ortodontik. Berarti sebelum mendaftar dibenerin dulu struktur gigi mungkin ya Bu, dengan pemakaian behel. Nah Bu, kalau misalnya giginya itu rusak nih Bu, atau diganti dengan gigi palsu atau gigi tiruan mungkin Bu, apakah itu bisa menggugurkan si calon peserta Bu? Menurut KEP 1115 tahun 2016 itu gigi yang rusak itu wajib dirawat ataupun dicabut. Indikasinya itu ya. Jadi pemakaian gigi palsu memang diizinkan. Cuma untuk gigi belakang, untuk posterior itu maksimal 6 tapi tidak berurutan. Kalau gigi depan anterior itu 3, baik yang jembatan maupun yang jacket crown yang disarung. Berarti tidak boleh lebih dari 3 itu ya Bu? 3 yang depan, 6 yang di belakang. Ya. Berarti masih aman lah istilahnya ya Bu, tapi mungkin ada penilaian. Tidak berurutan. Oh, tidak berurutan. Tapi mungkin ada penilaian yang berkurang seperti itu mungkin ya Bu ya. Ada kategori penilaian. Iya, benar. Statusnya. Iya, benar. Nah Bu, kalau untuk gigi yang berlubang Bu, itu gimana Bu? Apakah ada maksimal nih Bu yang diperbolehkan ini bagi calon peserta Bu? Misalnya mungkin hanya 2 gigi berlubang nih bolehnya, atau berapa gitu Bu? KEP 1015 tadi tahun 2016 itu untuk karies awal atau cervical itu gigi depan 2 karies mula dia 2, gigi belakang itu karies media atau di tengah-tengah batas dentin itu 2. Nah kalau yang ketiga itu kalau gigi posterior juga di lanjutannya itu hanya 1, itu pun berstatus 3. Jadi diwajibkan itu dia dirawat atau dicabut ya. Karena mengalami infeksi lanjutan nanti kasihan. Karena infeksi itu kan ada kumannya, nanti semua rusak giginya. Jadi pengaruh itu rupanya ya kesehatan gigi. Karena berpengaruh untuk yang lain-lain ya Bu, karena ada saraf-saraf dalam itu juga ya Bu. Dan bisa mengakibatkan abses. Abses itu bisul pada gigi itu bahaya, yang bengkak. Nah jadi kita mencegah itu. Jadi di luar dari masuk polisi ini juga kita harus mencegah gigi kita supaya tidak rusak. Itu aja. Nah Bu, benar nggak sih Bu kalau gigi yang berlubang itu bisa menyebabkan berhubungan juga dengan penyakit sinus, itu benar nggak sih Bu? Bisa. Karena ya, THT. Jadi hidung sama tenggorokan. Jadi nanahnya itu bisa masuk ke saluran sinus ke hidung. Jadi biasanya
kalau ada sinus itu dokter THT menganjurkan sama dokter jantung untuk konsultasi atau berkolaborasi dengan dokter gigi. Ya. Jadi itu juga bisa bikin penyebabnya ya Bu, Iya, salah satunya iya, ya. iya. Berarti memang kita tuh harus memperhatikan kesehatan gigi ya Bu. Iya. Kalau ada yang berlubang langsung cepet nih, langsung ke dokter gigi, ditambal nih Bal. Satu lagi ada nih yang paling sering dialami orang ya Bu ya, kesehatan gigi, impaksi gigi namanya Bu ya. Iya. Itu gimana sih Bu? Gigi impaksi itu kalau dilihat daripada foto ronsen panoramik itu bisa mengakibatkan tumor. Jadi kan begitu banyak saraf Iya. di rongga mulut bawah maupun atas. Jadi rahang bawah, rahang atas. Jadi kita harus mengadakan pembedahan. Itu sudah ada tupoksinya daripada dokter gigi bedah. Jadi wajib diambil itu. Itu penyebabnya apa sih Bu? Kalau boleh tahu. Oh, penyebabnya itu ya mungkin rahangnya kecil. Nah, jadi kekurangan tempat. Kan makanan menentukan untuk pertumbuhan rahang. Itu sama nggak sih Bu, kayak operasi gigi bungsu itu ya Bu? Itu Ya, itu sama. itu ya, M3 sama ya, Bu? maksudnya, Oh, iya. oke. Oh, itu yang mungkin Bu kalau usia kayak kami nih Bu, apa masih mungkin ini Bu tumbuh gigi bungsu? Bisa, Bu? saya Bisa punya ya, Bu? pasien kita di sini aja 45 masih tumbuh. Makanya kadang-kadang itu kita sulit dimengerti juga. Tapi kalau dari pengetahuan sampai 25, itu sampai 18, itu. Jadi hati-hati. Jadi tetaplah kalau misalnya kan kita punya program di Dokes ini di banyak itu foto panoramik. Nah, iya jadi salah satu sarker misalnya kayak Umas kalau mau minta nanti boleh itu foto panoramik. Nah, kalau ada seperti itu tidak cukup rahang terjadi terpendam, segera ambil. Kita kan ada dokter bedah mulut di rumah sakit kita. Oke, berarti berarti personil sendiri juga bisa melakukan ronsen lah istilahnya ya Bu Iya. ya. Untuk kesehatan gigi kita nih ya Bu, dokter gigi. Ya gitu. Baru tahu juga ini Bal, ini informasi baru. Mungkin banyak personil juga yang belum Yang tahu, nggak tahu, gitu iya. ya Bu. Berarti ternyata bisa untuk ronsen nih di sini gitu. Di sini Ada juga program ya, Bu. kita kok, foto Ada program panoramik, kita, iya. ya. Oke Bal, jadi nah Bu, kalau misalnya nih Bu, masyarakat di sekitar Polda ini nih Bu, mungkin ini juga jadi pertanyaan masyarakat ya Bu, boleh nggak sih Bu melakukan perawatan atau pengecekan kesehatan gigi di Dokes Polda nih Bu? Karena beberapa juga bertanya kan, boleh nggak ya, apalagi kalau mungkinnya deket kan Bu, daerah-daerah sini, boleh nggak di Polda ya ngeceknya gitu? Tidak boleh. Tidak boleh ya Bu? Ya, kita tidak melayani pasien umum. Kita punya paskes Bidokes itu pemakaian daripada BPJS. Jadi yang kita layani pasien yang paskesnya di Bidokes dan juga pasien yang emergensi. Misalnya dia mengalami pulpitis akut ataupun laka lantas. Nah, itu yang memerlukan bantuan kita atau perawatan dokter gigi di Dokes kita lakukan. Berarti ya, Demikian. yang terkhusus nih ya Bu, Iya, misalnya emergency. ada emergency Itu gitu. Iya. di Paskes langsung Langsung di Dokes yang Polda ya. Karena kalau sakit gigi kan wajahnya udah gak nyaman. Iya. Berarti datang tamu ke sini nggak nyaman wajah kan. Atau langsung aja datang ke prakteknya Ibu Praktek aja Ibu. ya kan Bu? Nah, ini kan Bidokes itu lain lagi sering. Nggak, maksudnya kalau misalnya nggak apa, Oh, bisa langsung siap. dokter ke praktek Iya. Ibu aja ya kan Bu? Oke, Dari siap, ke siap. Dokes, oke. Iya. Nah terakhir nih Bal, Ibu punya kesan dan pesan untuk masyarakat Polda khususnya masyarakat atau Di- mungkin mau atau mungkin mau motivasi atau mungkin pesan-pesan Ibu untuk anak-anak, atau mungkin Ibu kalau nggak salah juga ada mengajar ya kalau nggak salah ya Bu, Sekolah minggu ya. di sekolah minggu. Nah mungkin Ibu bisa sampaikan nih pesan-pesan nih untuk anak-anak atau mungkin calon-calon siswa yang mau mendaftar, apa sih Bu pesan-pesannya nih Bu dari Ibu khususnya nih untuk terkait kesehatan gigi dan mulut? Boleh Langsung sampaikan di kamera kamera sebelah TV. situ. Untuk anak-anak usia dini kita meminta kepada orang tua untuk mengajarkan bagaimana cara sikat gigi yang benar. Umur 2-5 tahun mamanya yang membantu si kecil untuk menyikat gigi dengan cara pemakaian kasa dan pasta gigi yang aman. Nah, untuk adik-adik kita yang memasuki calon siswa polisi, lakukanlah perawatan gigi dimanapun Anda berada. Pemakaian BPJS di tempat di mana adik-adik berada, bisa juga di praktek ataupun di paskes BPJS yang adik-adik punya. Nah, untuk kita di sini personil, kita punya program dental fitness. Dental fitness itu 850 orang. Jadi di situ ada pemeriksaan kesehatan gigi dan mulut dan juga untuk penyuluhan secara pribadi one by one pasien, dan juga kita mengadakan perawatan giginya. Itu udah ada tuh 850 dental fitness. Kemudian kita juga memberikan di banyak Dokes itu sebanyak
berapa ya itu ya? Berapa ya? 150 atau berapa itu foto panoramik. Nah, itu tadi. Ya, jadi lebih cepat penanganan. Jadi makin cepat kita melakukan penanganan, maka lebih cepatlah kita mendapatkan perawatan yang baik. Itu. Jadi kita bisa manfaatkan nih fasilitas yang udah disediakan Dokes ya Bu. Jadi programnya semua ya. Iya. Sayang nggak digunain bener ya Bu. Bu, terima kasih nih Bu udah berkesempatan hadir di podcast kita. Banyak juga informasi yang diberikan ya Bal. Ilmu juga nih. Iya, benar sekali. Nah kawan Mas, sekian podcast Polistock Polda Sumut kali ini. Saya Brigadir Iqbal dan rekan saya Bribtu Novriana dan seluruh kru yang bertugas pada hari ini pamit undur diri. Terima kasih dan salam presisi.